Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya kira Ahok merupakan tumbal Prabowo, tumbal Anies Baswedan. Gak enak kan sekarang, bro. Orang jahat jadi Menteri Pertahanan, orang jahat jadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi belakang MUI kita semua tahu lah. Ada HTI, ada EPI, ada PKS gitu toh. Kaum radikal, kaum anarkis, itu udah jelas di belakang MUI. Ada mereka semua, makanya MUI selalu melindungi mereka semua, bahkan mungkin orang-orangnya masuk ke dalam MUI. Jadi Prabowo maupun Anies Baswedan mau cuci tangan yang mana darahnya itu sudah jadi kutil, gak bisa. Prabowo bilang saya nasionalisme, saya demokratis, saya Pancasilais, saya Bhinneka Tunggal Ika, gak bisa. Rakyat Indonesia gak akan percaya, bro. Anies Baswedan bilang saya Pancasilais, saya demokratis, saya Bhinneka Tunggal Ika, saya merah putih, saya nasionalisme. Gak akan bisa. Karena kalian itu sudah penuh darah, bahkan tubuh kalian sudah penuh darah, dan darah ini sudah jadi kutil. Gak bisa dicuci dengan air. Keluarga Ahok sudah hancur, nama baik Ahok sudah hancur, karir Ahok sudah hancur. Ya sudah, sampai kapanpun yang namanya Prabowo dan Anies Baswedan tidak akan pernah bisa jadi presiden. Karena orang jahat itu dilaknat oleh Tuhan. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Mau berapa banyak duit dikeluarkan oleh Prabowo dan Anies, gak akan bisa jadi presiden. Itu janji Allah, itu sumpah Allah. Makanya buat Prabowo, Anies, belajar ngaji yang benar. Kalau sudah gini kan urusan jadi repot. Mau jadi calon presiden nggak bisa, boro-boro jadi presiden. Pilkada itu kan dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan oleh seluruh dunia. Jejak digitalnya terekam, dan rekamannya bisa disimpan di Google atau mungkin di rekaman pribadi. Kalian mau ikut calon presiden, mau jadi calon presiden, ya nanti waktu kampanye ditelanjangin, bro. Dibongkar semua aibnya. Tidak akan dosa. Membongkar aib seorang calon pemimpin sampai dasar, itu nggak akan dosa. Karena pilpres itu seperti kita membeli barang, harus dicek and recheck dulu. Apa sesuai standar atau enggak, apakah layak atau tidak. Ya rakyat juga sekarang ini tidak akan sesembrono itu memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin di masa depan, ya karena berkaitan dengan uang rakyat, berkaitan dengan nasib bangsa dan negara ini ke depannya. Sangat mustahil orang Indonesia akan memilih orang-orang jahat. Gak mungkin. Ya
berani katakan Prabowo dan Anies Baswedan orang jahat, ya karena rekam jejaknya jahat. Masih banyak calon-calon lain yang terbaik, yang rekam jejaknya baik, tidak ada cacat sedikit pun. Buat apa cari orang yang memang sudah terlihat jelas dan nyata melakukan banyak kejahatan? Sebagai hamba Tuhan, ya kita harus mengikuti apa petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan melaknat orang-orang yang jahat, maka kita pun sama melaknat orang-orang yang jahat. Jadi lebih baik kepada Prabowo dan Anies, tobat. Udah nggak usah ambisi jadi calon presiden, nggak akan bisa. Bertobat, kembali ke jalan yang benar, lupakanlah. Karena presiden itu kan pimpinan tertinggi, maka harus dijabat oleh orang-orang yang terbaik, bukan yang terjahat, bukan yang terburuk. Terima aja ini sebuah nasib, karena kebodohan dari kalian semua. Innahu kana zaluman jahula, manusia yang zolim dan bodoh. Karena zolim dia berbuat bodoh, karena bodoh dia berbuat zolim. Ya. Jadi kalau misalkan Prabowo dan Anies Baswedan mau cuci tangan, ya nggak bisa. Dengan mengatakan EPI palsu lah, EPI Reborn itu palsu, oh nggak bisa bro. EPI yang mendukung kalian semua itu bukan EPI palsu. Mereka itu semua orang-orang EPI. Dan sudah terbiasa dibayar untuk bikin kegaduhan. Jadi nggak perlu membantah, karena rakyat sudah tidak percaya lagi sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.